Mukanya yang buat nggak tahan. Gimana rasanya Pak Eko? Rasanya anggur. Tomat. Oke, ini tomat guys ya. Tomat ini bisa buah, bisa sayur guys. Tapi ini bisa jadi minuman guys. Luar biasa. Hebatnya Bung Kris, ya kan? Testimoni dari minuman anggur Bung Kris dari teman-teman Kak Kopi. Sekarang kita akan bincang-bincang langsung guys dengan ownernya anggur Bung Kris, yaitu Pak Tony. Pak Tony, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Agus. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Pak Tony, kita mau tanya-tanya Pak terkait dengan perjalanan Bapak untuk membuat minuman anggur Bung Kris. Nah, sebelumnya Pak, ini anggur Bung Kris dimulai dari tahun berapa ya Pak? Oh, kalau kita berbicara anggur fermentasi ini sebetulnya resep dari orang tua. Jadi kalau saya punya papi itu dulu, zaman dulu tuh udah buat sini produksi ini nih udah dari tahun 70-an. Jadi dulu tuh biasa buat kita konsumsi aja, buat konsumsi, kemudian sering ngasih buat ke gereja buat perjamuan kudus. Nah, akhirnya ya udah kita bikin karena sering papi buat di rumah, makanya kita semua anaknya pasti mengerti prosesnya. Cuma ya udah ini proses resep kuno dari orang tua sendiri sih. Jadi ini mungkin minuman resepnya beda dengan yang lain. Oh, jadi ini minuman tradisional ya Pak ya? Tradisional benar-benar. Jadi turun temurun dari keluarga Pak Tony, dari papi Pak Tony, kemudian diwariskan kepada Pak Tony untuk resep pembuatan minuman. Iya. Dan dia tanpa air. bahan pengawet, tanpa bahan kimia. Jadi tanpa bahan pengawet guys, tanpa bahan kimia. Jadi murni ini dari sari buah yang difermentasikan. Tahan bisa, kalau dia lebih lama, dulu kita pernah simpan tuh sampai 10 tahun baru minum. Lebih jos. Itu semakin lama semakin simpan, jos. itu khasiatnya semakin jos gitu ya Pak ya. Iya. Jadi dia ini sebetulnya prosesnya ini kayak jam anggur zaman dulu waktu di Timur Tengah, orang kalau bikin fermentasi gitu kan pakai ragi gitu. Nah ini sebetulnya resep yang era Timur Tengah, kemudian kan dari Timur Tengah itu baru dia dibawa ke Eropa. Sejarahnya anggur yang benar kan itu di Timur Tengah dulu tuh orang zamannya masih itu anggur itu kan dibikin buah anggur, bikin minuman anggur dengan proses fermentasi, kemudian dibawa dari Timur Tengah dihijrah ke Eropa, di Prancis, kemudian di Jerman, Swiss dan sebagainya. Nah, prosesnya kurang lebih proses yang zaman dulu begini. Jadi kalau di Indonesia ini anggur fermentasi ini banyak nggak sih Pak yang dijual Pak kalau di Indonesia ini? Sebetulnya kalau ngomong anggur ini sebetulnya tidak untuk jarang yang buat dijual. Biasa buat dikonsumsi sendiri. Jadi dibuat sendiri, dikonsumsi sendiri. Kadang-kadang buat rekan datang. Tapi akhirnya perkembangan zaman ya mau nggak mau ada yang mau beli ya kita kasih, kita jual. Makanya harga kalau kita perbandingan harga aslinya dengan asli fermentasi kalau di luar negeri ya pasti jauh harganya, karena memang ini kan bukan untuk apa-apa tapi ya sekedar hobi, saya menyalurkan hobi. Jadi Pak Tony ini punya hobi membuat anggur, fermentasi anggur yang diwariskan oleh keluarga guys. Akhirnya hobi ini tersalurkan di Pak Tony dan Pak Tony bisa produksi anggur ini kemudian bisa juga dibagikan ke teman-teman takaran juga yang mampu membelinya gitu ya Pak ya. Selain anggur ini biasanya nih sekaligus tuh kita pengerja orang tua zaman dulu tuh anggur, kemudian sama situ kita bikin juga sole, bikin juga sirup, bikin juga model kayak sirup. Kalau sirup itu kan yang kental campur air. Ada juga yang modelnya kayak Sprite gitu, tapi dari buah, sari buah benar-benar namanya jus. Jadi langsung minum tanpa campur lagi. Itu semua prosesnya ada.
Saya Jadi ini khasiatnya tadi untuk apa aja Pak? Bisa kalau ini penyakit. khasiatnya ini dulu, zaman dulu saya ingat banget itu waktu tahun 80-an dulu tuh. Ada dokter yang kasih resep khusus di Ambon ya, kasih resep khusus buat pasien krodit mah kambuh akut ke papi untuk ngambil papi punya anggur. Jadi untuk penanganan mah akut, gula. Nah, awalnya dari situ Yang ya saya Pak. tahu dua itu yang ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan, tapi kan kita nggak kabur gitu. Karena kan kadang-kadang kalau yang begini-begini kan cocok-cocokan juga. Guys, jadi ini, tradisional. jadi ini memang dari dokter guys. Dokter itu menyarankan kepada ada pasien, kemudian dibuatkan sari buah ini untuk mengobati penyakit mah akut sama dengan penyakit gula kronis gitu ya Pak ya. Cuma ya itu kan kalau soal penyembuhan apa itu kan dari yang di atas, kita kan cuma ini ya. Ada yang cocok mungkin, ada yang nggak cocok kan bisa aja. Karena secara medis atau apa kita belum pernah coba. Berarti ini buat meningkatkan Iya. daya tahan tubuh ya Pak ya. Dikatakan ini warisan leluhur, resep leluhur. Jadi ini warisan Ya, leluhur guys. resep leluhur. Warisan Ya. leluhur. Dan ini memang resep ini bukan dari apa-apa, memang ciptaan papi. Jadi kan memang kalau jenis fermentasi itu banyak cara, banyak metodenya. Tapi ini salah satu yang metode yang udah dibuat papi dan kita udah mengalaminya karena makin lama makin enak. Langsung minum baru 3-4 hari mungkin rasanya belum terlalu nyaman yang 2 minggu. Nah ini baru 2 minggu, 3 minggu, gimana kalau dia bisa setahun, 2 tahun rasanya pasti lebih mantap. Baru nyobain 3 aja udah mantap. Cuma saya juga lagi produksi, saya lagi kembangkan produksi yang papi dengan resepnya papi. Ini kan biasa pakai, kalau kita biasa lihat di YouTube kan ada orang proses fermentasi pakai ragi roti. Nah ini saya lagi proses di dalam itu ragi yang memang khusus wine. Jadi ada 4 jenis ragi dengan 4 jenis fungsinya. Saya lagi coba produksi, ini 5 hari lagi panen. Panen itu baru saya bisa tahu, iya, baru saya bisa tahu rasa mana yang enak. Nah itu mungkin buat konsumsi karena saya belum tahu khasiatnya. Lagi itu untuk penyembuhan, tapi kalau yang ini saya Sudah mencoba ya Pak ya? Sudah teruji lah. Sudah teruji. Sudah teruji ya. Teruji. Ya, kan? Nah, jadi guys, ini Pak Tony selaku owner dari Bung Kris juga sedang melakukan penelitian ya berupa fermentasi buah yang lain, termasuk tadi dicampur dengan ragi ya Pak ya. Jenis lagi yang berbeda. Oh, ragi yang berbeda. Nanti akan dicoba dulu oleh ownernya langsung, kemudian sama teman-teman Kang Kopi. Nah ini sudah mulai dibuka guys, pasarnya guys. Kalau Jadi mudah-mudahan kok komunitas kita ini yang teman-teman lihat Kang Kopi. Jadi kita sepertinya doyan kopi tapi doyan juga. Karena saya produksi anggur ya sambil lalu. Iya. Jadi ini guys sekali lagi ini bukan anggur merah ya guys. Bukan Ya, AM. ini bukan AM guys, bukan anggur merah, bukan minuman keras, tapi ini adalah jamu guys. Ya, jamu warisan dari leluhur. kalau untuk waktu-waktu yang baik tuh minum malam. Sebelum tidur. Ya. Tapi minum ini barang artinya gini, apapun minuman yang kita minum, air putih aja kalau kita minum banyak pasti mabok. Iya. Artinya nggak sehat buat tubuh. Nah ini biasa tuh kalau dulu kita bangun tuh sesloki itu gelas sloki kecil, itu 1 sloki sebelum tidur, itu bangun pasti ya. rasa badannya seger. Anak lagi itu minumnya kalau habis gajian, Nah, seger. cuma memang kalau pas habis gajian memang pengaruhnya lumayan dahsyat. Gitu loh. Jadi ya sebagai manusia kita selalu sebelahnya. patut bersyukur lah ya dengan keadaan kita. Karena yang saya selalu ngomong ke teman-teman kalau saya ngumpul sama teman-teman ini baik di sini maupun di mana selalu saya katakan ke mereka bahwa yang namanya rezeki dari yang di atas nggak pernah tukar. Pahit nasibmu saat ini. Tidak pernah tukar. Dan kalau yang di atas sudah mau ngasih, nggak ada yang bisa halangi. Kalau yang di atas belum ngasih, nggak ada yang bisa ngasih. Jadi memang udah dipatoki. Dia udah gimana dipatok. gitu. Jadi guys, ini Pak Tony selaku owner dari Anggur Bung Kris ini produksi massalnya itu mulai semenjak
kita bekerja WFH ya Pak ya, Iya. home. Sebagai hikmahnya Pak Tony punya waktu lebih luang untuk bisa produksi massal anggur bungkus ini. Jadi kurang lebih sekitar baru 3 bulan 4 bulan Iya. kemarin. Karena saya terus terang nggak punya keahlian apa-apa. Kita kan karyawan, Iya. mintanya minta pekerja. Jadi Pak Tony ini guys, di samping sebagai owner dari Anggur Bung Kris, Pak Tony ini juga masih aktif bekerja di salah satu perusahaan distribusi di Indonesia guys. Ya, jadi di waktu-waktu luangnya itu Pak Tony Masih bisa. membuat jamu berupa anggur bungkus ini guys. Dan produksi massalnya ini sudah sekitar 3-4 bulan yang lalu guys. Nah, jadi Jadi ini kalau memang sekarang masih akhirnya, berkembang. iya, sekarang akhirnya saya bisa melakukan ini kalau nanti mulai Jumat malam. Karena Senin sampai Jumat kerja, Jumat malam produksi, Sabtu Minggu, Jumat malam, Sabtu Minggu itu produksi. Pekerjaan sehari-hari nggak terganggu. Jadi pekerjaan kita sebagai karyawan tidak terganggu, kita tetap ada produksi. Paling tidak ini kita menata fondasi untuk kita pada saat masuk masa pensiun. Gitu, guys. Jadi Pak Tony udah mulai persiapan ya guys, udah mulai. Oh, jadi sangat visioner guys. Jadi ketika nanti Pak Tony akan pensiun, Pak Tony sudah bisa membangun usahanya melalui anggur bungkus ini. Jadi selagi masih aktif bekerja ini tidak mengganggu aktivitas pekerjaan Iya. Pak Tony karena dilakukan di luar dari kerja, dari Jumat malam, Sabtu dan Minggu. Jadi 3 hari kita bisa produksi. Ya, mulai produksi Cukup dari- lah, nggak perlu banyak-banyak kan. Betul sekali Pak. Ini udah dipasarkan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee semua. Udah, ya? dulu beberapa kali saya masukin di Tokopedia, tapi akhirnya saya kan berpikir negara ini kadang-kadang kan negara punya aturan, punya apa. Kita nggak pernah tahu kan. Ada ini dia takutnya dikira kita menyalahi hukum. Padahal ini adalah Masalah jamu legal nggak tradisional legal Pak, ya. Sebetulnya kalau bilang alkohol ya dia nggak berkadar alkohol tapi punya alkohol tapi tidak berkadar alkohol tinggi. Ya sama lah kayak jamu-jamu lain sebetulnya sama seperti itu. Cuma memang saya lagi ingin melakukan apa pendaftaran untuk ke produksi rumah tangga PRT-nya lagi mau coba cari-cari ini apa. Di PRT-nya udah mau daftarkan ya. Mau coba. Saya sih Itu yes. aja. Karena semua karyawan memang harus mempersiapkan hal seperti itu. Karyawan itu kan kalau ada resign, terpaksa resign ya pensiun kan. Ada yang karyawan selamanya. Terpaksa di SP gitu. Wah itu nasib sih. Enggak ini apa bisa Besok patungan langsung 10.000, ya, 10.000 bisa ya. langsung Hadiahnya. WA. Ada BWA ya. Nanti enggak saya Juga 10.000. Kan belum kena potongan bulan yang ini kan, TW depan kayaknya. belum nih harusnya. Jadi guys, live di marketplace kesayangan Anda, anggur bungkus ini sudah bisa dipesan langsung melalui WhatsApp. Satu lagi, bos, ada satu pertanyaan penting nih. Penting ini menurut saya sebagai lelaki yang normal. Iya. Ini bisa buat untuk itu juga nggak? Oh gitu. Oh, maksudnya. Gimana Pak Tony? Bisa Pak? Kira-kira bisa. Wah, belum pernah. Belum Maksudnya tapi buat bisa dicoba mungkin. menambah. Mungkin menambah vitalitas ya, saya belum coba tapi sejauh ini saya sih masih mantap-mantap aja sih. Nggak bisa ada kabur ya. Saya nggak tak kabur tapi ya Nilai nanti kan ta'ala kita nggak tahu makanya kadang-kadang tuh kan kalau jamu obat tradisional maupun obat konsumsi kesehatan kan dengan tubuh itu kan cocok-cocokan sama kayak kalau kita minum sesuatu obat misalnya obat lambung obat A mungkin bapak cocok Mas Eko cocok obat A saya cocok obat B Mas Agung cocok obat C ya. Jadi itu sih ya cocok-cocokan sih. Nanti kalau saya bilang cocok itu mungkin buat saya cocok, buat Mas Eko nggak cocok malah tambah nundu kan bahaya. Kalau buat Anda guys, cocok nggak guys? Ya dicoba guys, ya dicoba guys. Jadi guys, untuk saran kedepannya yang anggur bungkus ini sedang diproses guys untuk legalitasnya sama Pak Tony langsung. Kita menerima saran, komentar untuk perbaikan ke depan seperti apa, silahkan tinggalkan komentar di bawah guys untuk anggur bungkus ini guys. Itu aja mungkin ya. Oke, sip. Itu aja. Cukup. Oke guys, itu saja guys yang bisa kita review di hari ini guys. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, like video ini dan share kepada teman-teman yang suka buah, yang suka minuman anggur.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.